wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rana Sahira dengan NIM 0802052542. Dan saya Rizkia Rahmatullahi Lia dengan NIM 080205254048. Dan saya Siti Nur Aini 080205255051. Kami dari kelas Mazawa 1C akan menjelaskan tentang zakat perdagangan. Yuk, tonton sampai habis. Dadah! Apa sih zakat perdagangan itu? Jadi, zakat perdagangan itu adalah zakat yang dikeluarkan dari barang perdagangan atau usaha bisnis dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, tidak digunakan untuk secara pribadi. Jadi, kita wajib mengeluarkan zakat perdagangan kalau barang dagangan tersebut sudah diniatkan untuk dijual, lalu sudah mencapai nisabnya, dan sudah berjalan selama 1 tahun atau disebut dengan haul. Jadi, kewajiban zakat itu sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasannya setiap harta yang berkembang wajib dizakati, dan sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran, dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salataka sakunun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Agar lebih jelas, zakat perdagangan juga mempunyai 6 syarat wajib. Yang pertama, itu adalah Islam. Yang kedua, itu harus mempunyai harta perdagangan atau hak milik sendiri. Yang ketiga, itu niat untuk berdagang. Keempat, nisab. Kelima, haul. Dan keenam adalah sumber harta perniagaan melalui pembeli atau pertukaran harta tidak untuk milik sendiri. Jadi, seseorang jika memiliki 6 syarat tersebut, maka dia wajib untuk zakat perdagangan. Untuk niat zakat perdagangan, bisa niatnya itu dilafalkan hanya di dalam hati. Namun, jika ingin dilafalkan secara langsung juga boleh. Niat zakat perdagangan seperti ini. Nawaitu an uhrija zakat tijarati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat untuk mengeluarkan zakat perdagangan karena Allah Ta'ala. Apa sih nisab itu? Jadi nisab itu adalah harta minimal yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam 1 tahun penuh atau haul agar dapat mengeluarkan zakat. Nah, dalam zakat perdagangan nisabnya itu disamakan dengan nisab harta emas, yaitu 85 gram. Jadi jika nilai total harta perdagangan kita sudah mencapai 85 gram, maka wajib zakat. Oh, terus berapa persen zakatnya? Jadi, zakatnya itu hanya 2,5% dari total harta bersih. Terus apa saja yang bisa dihitung? Jadi, yang dihitung dalam zakat perdagangan adalah aset lancar dikurangi oleh utang dalam jangka pendek. Apa aja itu aset lancar? Aset lancar adalah modal, keuntungan, barang dagang, dan piutang. Lalu, apa bedanya piutang dengan utang? Piutang adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada kita, sedangkan utang adalah sejumlah uang yang harus kita bayarkan kepada seseorang. Kenapa piutang juga ditambahkan? Karena piutang itu termasuk dari harta usaha yang harus kita
hitung walaupun belum kita dapatkan. Sedangkan utang itu adalah harta yang harus kita keluarkan, jadi dikurangi dari harta usaha. Seluruh mazhab sepakat bahwa yang dizakati adalah penggabungan antara modal dan keuntungan. Tapi menurut Hanafiyah berpendapat bahwa penggabungan modal, keuntungan, dan harta yang dimiliki meskipun bukan dari perdagangan itu sendiri. Contohnya warisan, hadiah, dan lain-lain. Nah, untuk zakat perdagangan kerjasama, menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa si pemodal dan pengembang wajib mengeluarkan zakat sesuai bagiannya masing-masing meskipun si pengembang belum menerima keuntungannya. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabila berpendapat bahwa si pengembang tidak perlu mengeluarkan zakat meskipun dia belum menerima keuntungannya. Nah, untuk menghitung zakat perdagangan, kita harus tahu rumusnya. Apa rumusnya? Jadi 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang. Aset lancar terdiri dari modal, barang dagangan, keuntungan, dan piutang. Jadi, biar gak bingung, saya ada contoh soalnya. Nah, pada tahun 1432 Hijriah, Pak Bayu mulai membuka toko dengan uang 200 juta yang dirupakan sembako. Lalu, pada tahun 1433 Hijriah, Pak Bayu memiliki total nilai sembako 420 juta, uang yang ada hasil penjualan 10 juta, piutang 30 juta, dan memiliki kewajiban hutang 200 juta yang jatuh tempo pada tahun 1433 Hijriah. Jadi, berapa zakatnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita total dahulu total nilai sembako ditambah uang yang ada hasil penjualan ditambah piutang. Setelah itu dikurangi hutang. Jadi, 420 juta ditambah 10 juta ditambah 30 juta dikurangi 200 juta sama dengan 440 juta. Lalu kita menghitung nisabnya. Nah, nisabnya itu disamakan dengan emas. Jadi 85%. Terus kita harus mengetahui harga emas saat ini. Nah, harga emas saat ini 2.500.000. Jadi 85% dikali 2.500.000 sama dengan 212.500.000. Nah, total harta yang dimiliki Pak Bayu adalah 440 juta. Sedangkan nisabnya 212.500.000. Jadi, harta Pak Bayu sangat melebihi nisabnya. Berarti Pak Bayu wajib zakat. Berapa zakatnya? Mari kita hitung. Jadi 2,5% dikali hartanya Pak Bayu. Jadi 2,5% dikali 440 juta sama dengan 11 juta. Jadi Pak Bayu wajib membayar zakat dengan total 11 juta rupiah. Nah, zakat perdagangan itu juga ada manfaatnya loh. Nah, zakat perdagangan membantu membersihkan harta usaha kita sehingga rezeki kita menjadi lebih barokah. Selain itu, zakat perdagangan juga membantu orang yang membutuhkan dan juga membantu perekonomian menjadi lebih sehat, sehingga manfaatnya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Sekarang kita masuk pada kesimpulan singkat. Kesimpulannya, zakat perdagangan adalah zakat atas harta dagang. Wajib jika memenuhi syarat. Apa saja? Islam, milik penuh, berkembang, nisab, dan haul. Zakatnya 2,5%. Rumusnya, barang dagang ditambah kas ditambah piutang dikurangi utang jatuh tempo. Piutang yang dihitung hanya yang lancar. Utang yang dikurangi hanya yang jatuh tempo. Madhab beda teknisnya, tapi sepakat bahwa zakat perdagangan itu wajib. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.